Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Bahaidin al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur min al-muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmuddin, dalam pengajian kitab Al-Qaulul Yaqin Fima Yanfa'u Amwatanal Muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Babu fi dzikri wafatir rasuli al-a'zami wan nabiyyil akrami Muhammadin alaihi salatu wassalam. Babun utawi iki iku bab fi dzikri wafatir rasuli, ing dalem mertelaaken atau ing dalem nutur wafate ar-rasul al-a'zam wan nabiyyil akram Muhammadin alaihi salatu wassalam. Hariyun bina, hariyun nocoki bina kelawan kita, an-natakallama yanto ngomong sapa kita an wafati sayyidil ummati, saking wafate bendorone umat.
wa imamil a'immati lan imame pira-pira imam. Man rupane wong arsalahu kang wis ngutus ing man sapa Allahu Gusti Allah linnasi maring menungso hudan dadi pitutuh wa rahmatan lan dadi rahmat li anna wafatahu krana wafate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku laisat ora ana apa wafatuhu ka wafati sairin nasi kaya wafate sekarine manungsa iz bi mautihi krana kelawan wafate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam in qata'at dadi putus apa nubuwatu pira-pira kenabian. Fahadha mongko utawi iki iku yudzakiruna ngelingaken apa hadza ing kita bi anna dunya kelawan sak temene donya iku daru mamarrin pang omah nggon lewat akan dadi nggon lewat wal akhirata lan akhirat lan sak temene akhirat iku daru maqarrin panggonan netep omah kang dadi panggonan netep wa bi annal mauta lan kelawan sak temene kematian iku haqqun hak nyoto anane qad katabahu teman-teman was netepaken ing al-maut sapa Allahu Gusti Allah alal ibadi ing atase pira-pira kawula wa anna afdhalal ibadi lan sak temene luweh utama-utamane pira-pira kawula iku qad mata teman-teman wis seto wis wafat sapa afdhalul ibad wala budda lan ora kena ora likulli wahidin kanggo saben-saben wong suci minna sangking kita an yamuta yanta an yamuta utawi likulli tadi iku ketuwe saben-saben wong suci minna sangking kita an yamuta utawi yanta mati sapa kullu wahid faqad qala teman-teman wis dawuh sapa Allah Ta'ala mukhatiban halih kang dawuhi nabiyahu ing nabine Allah al-Mustafa fil kitabi ing dalam al-kitab al-Quran innaka mayyitun wa innahum mayyitun ay innaka santamut sak temene tegese sak temene sira iku satamu tu bakal mati sapa sira Muhammad wa hum lan utawi wong akeh iku sayamutun bakal mati sapa wong akeh saliyane Kanjeng Nabi Muhammad wa qala subhanahu wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut. Sampai di sini. Hadirin rahimakumullah. Bab pertama dalam kitab ini menjelaskan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasulul A'zam, An-Nabiyyul Akram. Rasul yang paling agung, Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu beliau adalah afdalu makhluqatillahi alal itlaq. Beliau adalah makhluk Allah
yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada makhluk yang mengungguli kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hariyun bina an natakallam. Sudah tepat bagi kita untuk berbicara tentang wafatnya pemimpin umat dan imamnya para imam. Orang yang Allah utus kepada manusia hudaw wa rahmah, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Jadi beliau adalah sayyidul ummah, pemimpin dari umat ini. Beliau adalah imamul a'immah, beliau adalah pemimpin dari para pemimpin. Imamul anbiya, imamul mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, pemimpin dari seluruh para pemimpin, para imam. Beliau diutus kepada manusia, kepada seluruh manusia, bahkan juga kepada seluruh jin. Hudaw wa rahmah. Ini yang membedakan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk umatnya. Rasulullah bersabda, "Kanan nabiyyu yub'atsu ila ummatihi wa bu'ithtu ilan nasi kaffatan." Kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi. Dahulu seorang nabi, dahulu sebelum Nabi Muhammad, seorang nabi itu diutus kepada umatnya. Wa bu'ithtu ilan nasi kaffatan, dan aku Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia, bahkan juga kepada seluruh jin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus itu hudaw wa rahmah. Hudaw wa rahmah artinya, hudan artinya beliau diutus untuk membimbing umat, membimbing seluruh manusia pada jalan hidayah, memberitahukan jalan hidayah kepada seluruh manusia, menunjukkan jalan hidayah kepada seluruh manusia. Tidak menciptakan hidayah, karena pencipta hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau memberikan petunjuk, beliau memberikan arahan. Inilah jalan hidayah, inilah jalan yang benar, inilah jalan hidayah. Itu tugas beliau, hudaw wa rahmah, sebagai pemberi petunjuk kepada seluruh manusia untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Wa rahmatan, dan beliau adalah rahmat bagi alam semesta ini. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami, yakni Allah, mengutusmu wahai Muhammad kecuali illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Karena beliau datang dengan membawa Islam. Dan Islam itu adalah rahmat. Karena dengan Islam, seseorang yang mati dalam keadaan muslim, dia akan mendapatkan keselamatan di akhirat, keselamatan dari keabadian di neraka. Dengan Islam, mati dalam kondisi sebagai seorang muslim, seseorang akan masuk ke dalam surga. Karena itu Islam adalah rahmat yang hakiki, rahmat yang sebenarnya. Rahmat Allah di dunia ini sangat banyak, tetapi rahmat yang paling agung, rahmat yang paling besar
adalah rahmat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah diutus oleh Allah hudaw wa rahmah. Li'anna wafatahu laisat kawafati sairin nas. Kenapa penting dan layak, sudah tepat bagi kita untuk berbicara tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Li'anna wafatahu, karena wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti wafatnya manusia lainnya. Wafatnya Nabi tidak seperti wafatnya kita. Wafatnya Nabi tidak seperti wafatnya manusia pada umumnya. Apa perbedaannya? Idh bimautihi sallallahu alaihi wasallam inqata'at an-nubuwat. Karena dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kenabian itu terputus. Enggak ada lagi kenabian setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada lagi yang diangkat menjadi nabi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang diangkat setelah beliau, setelah wafatnya beliau, tidak ada lagi. Artinya beliau adalah nabi yang terakhir, yang dengan pengertian tidak ada lagi yang diangkat menjadi nabi setelah beliau. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khutima biyan nabiyyun, dan diakhiri denganku seluruh para nabi. Dalam Al-Quran disebutkan wa khataman nabiyyin, dan Nabi Muhammad adalah penutup dari seluruh para nabi. Enggak ada yang diangkat menjadi nabi setelah beliau. Maka dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenabian sudah putus. Wahyu tentang kenabian itu tidak turun lagi. Hadirin rahimakumullah, itu pembedanya. Nah, pembedanya, kalau wafatnya nabi-nabi sebelumnya masih ada harapan, wahyu akan turun kepada nabi berikutnya. Tetapi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terputuslah wahyu kenabian itu. Fahadha yudzakkiruna bi anna dunya daru mamarrin wal akhirata daru maqarrin. Dan ini mengingatkan kepada kita, wafatnya Nabi itu mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini adalah tempat lewat, tempat untuk lewat, bukan tempat menetap. Kita di dunia ini hanya lewat saja, tidak menetap di dunia ini. Kenapa? Karena kita akan meninggalkannya. Orang yang menetap itu, ya dia tidak meninggalkannya. Sementara di dunia ini kita akan meninggalkan. Kita datang, kemudian kita akan pergi. Itu makanya dikatakan bahwa dunia itu adalah daru mamar, tempat lewat saja, sekedar lewat. Sebagian ada yang mengatakan hanya sekedar mampir minum kita di dunia ini. Artinya sebentar kita mampir untuk lanjut perjalanan kembali menuju akhirat. Nah, tempat menetapnya di mana? Yaitu di akhirat. Wal akhirata daru maqar. Akhirat yang nanti akan menjadi tempat menetap, karena manusia di akhirat kelak itu akan abadi selamanya. Di sana tidak akan mati, manusia akan abadi selama-lamanya. Mereka yang
menjadi penduduk surga akan menikmati kenikmatan surga selama-lamanya. Mereka yang menjadi penduduk neraka akan diazab selama-lamanya. Jadi akhirat adalah tempat menetap, sedangkan dunia adalah tempat untuk sekedar lewat. Itu yang harus kita pahami. Itu yang harus kita pahami. Kita di dunia ini hanya lewat saja. Maka jangan terlena dengan tujuan kita. Nah, tujuan kita akhirat, bukan dunia. Akhirat itu abadi, sedangkan dunia itu hanya sebentar saja. Maka akhirat lebih utama dibandingkan dengan dunia. Kenikmatan akhirat lebih utama daripada kenikmatan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, nikmat akhirat, yaitu nikmat di dalam surga, itu lebih baik dan lebih abadi dibandingkan dengan nikmat yang ada di dunia yang hanya sebentar saja. Hadirin rahimakumullah, nikmat hidup di dunia ini hanya sebentar. Nikmat sehat di dunia ini hanya sebentar. Nikmat makanan, minuman di dunia ini hanya sebentar. Nah, nikmat rumah yang mewah, nikmat kendaraan yang mewah di dunia ini tidak lama, hanya sebentar. Nah, pada akhirnya semuanya akan kita tinggalkan dan kita akan menuju akhirat yang abadi. Wa bi annal mauta haqqan qad katabahu Allahu 'alal ibad. Wafatnya Rasulullah itu juga mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti adanya. Hak itu artinya sesuatu yang nyata pasti adanya, bukan sesuatu yang mungkin ya mungkin tidak, tetapi kematian adalah sesuatu yang nyata adanya. Qad katabahu Allahu 'alal ibadi, yang Allah telah tetapkan pada para hamba. Setiap kita itu sudah ditetapkan ajalnya. Kapan matinya, tahun berapa, usia berapa, hari apa, jam berapa, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajal manusia qad katabahullahu 'alal ibad, sudah ditetapkan. Kita tinggal menunggu jadwal saja. Kita tinggal menunggu waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang ditetapkan kematiannya di usia tua. Ada yang ditetapkan kematiannya di usia muda. Ada yang ditetapkan kematiannya di usia remaja, bahkan ada yang ditetapkan kematiannya di usia anak-anak. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan dan kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, bagaimana cara kita mati, kita tidak mengetahuinya. Yang kita tahu hanya kita akan mati. Yang kita tahu hanya kita akan mati, dan itu kita ketahui secara yakin, secara pasti, tanpa ada keraguan. Wafatnya Nabi mengingatkan kita akan hal itu. Nabi afdalul makhlukat, makhluk yang paling mulia, beliau wafat. Bagaimana dengan selainnya? Tentu selainnya juga akan wafat. Wa anna afdalal ibadi qad mat. Hamba Allah yang paling mulia sudah wafat. Hamba Allah yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah wafat. Wala budda likulli wahidin minna an yamut. Karena itu masing-masing dari kita itu pasti akan mati juga. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah wafat. Makhluk yang paling mulia indallah telah wafat. Bagaimana dengan kita?
dipastikan masing-masing dari kita juga akan meninggalkan dunia ini. Tidak akan ada di antara kita yang bisa selamat dari Azrail. Nah, semuanya akan mati. Takut atau tidak takut terhadap kematian, kita akan mati. Mereka yang takut terhadap mati akan mati. Mereka yang tidak takut mati juga akan mati. Mereka yang sudah siap untuk mati akan mati. Mereka yang belum siap untuk mati juga akan mati. Semuanya tinggal menunggu jadwal, mau'id, waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemarin kita sebut, sebuah ayat, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang itu telah datang, maka tidak bisa mundur meski sesaat, juga tidak bisa maju meski hanya sesaat. Semuanya akan mati tepat pada waktunya. Kalau ada seseorang mati dibunuh, bukan berarti mendahului ajal, tetapi memang itulah ajal dia. Dan sebabnya adalah dibunuh oleh orang lain. Kalau ada seseorang mati terkena wabah, seperti beberapa tahun yang lalu kena corona, bukan berarti ajalnya maju dari jadwal yang semestinya, tidak. Tetapi memang Allah telah menetapkan ajalnya di saat itu dengan sebab wabah penyakit dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi afdalul ibad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, beliau telah wafat. Maka kita pun yang derajatnya jauh di bawah beliau, tentu kita juga akan wafat. Kita akan meninggalkan dunia ini. Faqad qala Allah Ta'ala mukhatiban nabiyyahul Mustafa fil kitab, ay fil Quran. Allah Ta'ala itu telah berfirman terhadap nabinya Al-Mustafa dalam Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan mati. Wa hum mayyit wa innahum mayyitun, dan mereka selain Nabi Muhammad, mereka juga akan mati. Engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Semuanya akan mati. Intinya semuanya akan mati di dunia ini, tidak akan ada yang selamat. Ini nas dari Al-Quran yang menjelaskan, menegaskan kepada kita bahwa semua manusia itu akan mati. Ada sebagian orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi pada akhirnya dia juga akan mati. Nabi Isa alaihi salam sampai sekarang masih hidup, berada di atas langit kedua, tetapi nanti beliau juga akan mati. Nabi Khadir alaihi salam diberikan umur yang sangat panjang, ribuan tahun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi nanti beliau juga akan wafat. Semuanya akan mati. Nabi Muhammad mati dan seluruh manusia selain beliau juga akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, ini ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terbukti. Ini sudah terbukti. Karena di alam semesta ini kita saksikan nggak ada orang yang selamat dari kematian. Mereka orang-orang mulia, para aulia, para salihin, mereka wafat. Mereka orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, mereka juga wafat. Mereka mati.
bukan wafat, mati. Kalau bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau bahasa Arabnya itu tetap mata yamutu. Tapi ke dalam bahasa Indonesia biasanya kalau mati untuk orang biasa. Kalau untuk orang yang mulia kita bilang wafat. Sebenarnya sama saja kalau dalam bahasa Indonesia. Nabi pun di sini disebut mata, qad mata. Nah, tetapi dalam bahasa Indonesia itu dihaluskan. Nah, meskipun juga tidak masalah jika diterjemahkan dengan terjemahan seperti itu. Misalnya Nabi telah wafat, Nabi telah mati. Meskipun terasa nggak enak kalau dikatakan Nabi telah mati. Meskipun dalam bahasa Arabnya juga dikatakan di sini qad mat. Beliau bahkan dalam ayat Al-Quran dikatakan innaka mayyit. Mayyit kan dari kata mata. Wa innahum mayyitun. Hadirin rahimakumullah. Kalau orang kafir mati mereka, nggak masalah, kita nggak merasa berat di lisan ketika atau di hati ketika mengatakan mereka orang-orang kafir, orang-orang yang zalim juga mati. Mereka para penguasa yang dulu berkuasa di dunia ini, satu persatu mereka juga mati. Fir'aun mati, Numrud mati, kemudian raja-raja yang zalim itu juga mati, dan seterusnya. Semuanya akan mati. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Ai innaka satamutu wa hum sayamutun. Artinya kamu itu akan mati dan mereka juga akan mati. Wa qala subhanahu wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan tidaklah kami, yakni Allah, itu menjadikan manusia sebelum kamu abadi. Enggak ada manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu abadi. Afa imitta fahumul khalidun. Apakah jika engkau wahai Muhammad itu mati, wafat, kemudian mereka itu abadi? Ya jelas enggak. Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam beliau wafat, maka selainnya mereka juga akan mati, tidak akan abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang itu pasti akan merasakan kematian. Nah, semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan muslim, mukmin, dalam keadaan kamilul iman, sebagai sempurna imannya. Seorang mukmin yang taqi, yang mukmin yang kamil, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga di akhirat tanpa azab, tanpa didahului oleh azab. Itulah tujuan terbesar kita hidup di dunia ini, yaitu masuk surga tanpa azab, mati dalam keadaan kamilul iman, sempurna imannya. Di puncak ketaatan kita meninggal. Itu yang kita menjadi tujuan kita. Hadirin rahimakumullah, sehingga kita harus menjaga iman kita, menjaga Islam kita. Kita nggak tahu kapan kita mati, maka kita jaga Islam kita, iman kita. Jangan sampai kita meyakini keyakinan yang kufur, melakukan perbuatan yang kufur, mengucapkan perkataan yang kufur, jangan sampai. Kemudian kita jalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha keras untuk meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita memiliki harapan yang sangat kuat bahwa kita akan mati dalam kesempurnaan iman. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Rawal Imamul Bukhari fi sahihihi
Rawa wis ngriwayataken sapa al-imamu Imam rupane Al-Bukhari fi sahihihi ing dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ana Anas bin Malik radhiyallahu anhu annal muslimina sa'tamane pira-pira wong Islam bainahum ing dalam antarane kita utawi muslimin fi salatil fajri ing dalam salat subuh. Salatil fajr artinya salat subuh. Min yaumil itsani saking dina Senin. Wa Abu Bakar lan utai Abu Bakar iku yusolli salat sapa Abu Bakar lahum kedue al-muslimin. Lam yafja'hum orang ngagetaken ing al-muslimin illa Rasulullah kejaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad kasyafa teman-teman wis buka sapa Rasulullah sitra hujrati Aisyata ing penutup atau satir penutup kamare Aisyah. Fanadhara nuli ningali sapa Kanjeng Nabi ilaihim maring al-muslimin wa hum lan utawi al-muslimin iku fi sufufis sholati ing dalem pira-pira barisan salat. Tsumma tabassama nuli senyum sapa Kanjeng Nabi yadhaku guyu sapa Kanjeng Nabi. Guyune Kanjeng Nabi atau tertawanya Kanjeng Nabi itu dengan senyum, bukan terbahak-bahak, bukan terbahak-bahak. Beliau tersenyum melihat, tersenyum gembira melihat siapa? Umat Islam yang sedang melaksanakan sholat. Fanaqasa mongko nuli mundur setitik sapa Abu Bakrin Abu Bakar ala akibaihi ing atase tumit lorone Abu Bakar. Liyusalli liyasila supaya tumeka as-saffa sapa Kanjeng Nabi as-saffa ing saf. Wa dhanna lan nyangka sapa Abu Bakar anna Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuridu ngersakaken sapa Rasulullah ayakhruja ing yen ta metu sapa Rasulullah ila sholati maring salat. Faqala nuli dawuh sapa Anasun Anas wa hamma lan najo sapa al muslimuna wong Islam ayaftatinu yen ta metu sapa wong Islam ing dalem salat fi salatin ing dalem salate al muslimun farahan karena bungah seneng bi Rasulillah kelawan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara nuli aweh isyarat sapa Kanjeng Nabi ilaihi maring al muslimun biyadihi kelawan astane Kanjeng Nabi. Biyadihi, oh ya, fa'ilnya di belakang. Fa asyara nuli aweh isyarat ilaihi maring al muslimun biyadihi kelawan astane Kanjeng Nabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atimmu yanto nyempurnaaken sapa sira kabeh salatakum ing salat sira kabeh. Tsumma dakhala nuli mlebu sapa Kanjeng Nabi al hujrata ing kamar wa arkha lan balekaken sapa Kanjeng Nabi asitra ing penutup. Wa zada lan nambahi sapa al-Bukhari Imam Bukhari fi riwayatin ing dalam riwayat ukhra kang weneh. Wa tuwfiya lan sita sapa Kanjeng Nabi zalikal yauma
ing dalem mangkono-mangkono dina. Hadirin rahimakumullah. Hadis menjelaskan tentang hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita tahu bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit, sakit yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau meminta izin kepada para istri-istrinya untuk menetap di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, untuk dirawat di situ, untuk dirawat sakit di kamar Sayyidah Aisyah. Dan perlu kita tahu bahwa hujratu Sayyidah Aisyah itu menempel dengan Masjid Nabawi. Jadi nempel dengan Masjid Nabawi, bukan dekat lagi, memang menempel dengan Masjid Nabawi. Kalau hari ini malah sudah berada di dalam Masjid Nabawi. Karena hujratus Sayyidah Aisyah itulah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat beliau sakit, beliau dirawat di kamar Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat di kamar Sayyidah Aisyah, sehingga beliau juga dimakamkan di tempat itu. Karena seorang nabi itu dimakamkan di tempat wafatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-anbiya'u yudfanuna haitsu yamutun. Para nabi itu dikuburkan di tempat mereka meninggal, tidak dipindahkan ke tempat yang lain. Karena nabi itu wafat di kamar Sayyidah Aisyah, maka beliau dimakamkan di kamar itu juga. Digali di kamar beliau, kamar Sayyidah Aisyah, dan kemudian dimakamkan di tempat itu. Setelah ada perluasan Masjid Nabawi, sehingga makam Nabi sekarang berada di dalam Masjid Nabawi. Dan beliau itu wafat pada hari Senin. Hadis ini diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menceritakan hari wafatnya Nabi, yaitu pada hari Senin. Beliau mengatakan, sahabat Anas bin Malik mengatakan bahwa pada hari Senin di saat subuh, di saat sholat subuh, orang-orang Islam berkumpul untuk di Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh. Dan Sayyiduna Abu Bakar itu yang berada di depan menjadi imamnya. Karena di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakit, beberapa lama beliau sakit, itu Sayyiduna Abu Bakar yang ditunjuk untuk menjadi imam sholat, menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang menjadi alasan dari para sahabat kenapa kemudian menunjuk Sayyiduna Abu Bakar sebagai khalifatu Rasulillah. Karena sudah ada isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pengganti beliau adalah Abu Bakar. Isyaratnya apa? Ya ini, ketika Nabi itu sakit, beliau menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menggantikan beliau menjadi imam sholat. Tetapi terkadang di saat beliau Rasulullah itu sakitnya meringan, sakitnya membaik, maka Rasulullah datang. Rasulullah datang ke masjid
Memang masjidnya nempel. Beliau keluar dari kamarnya, kemudian beliau itu menjadi imam sholat. Ini di hari-hari beliau sakit, ya. Di hari-hari beliau sakit. Beliau sholat dengan duduk, Sayyiduna Abu Bakar di belakangnya, kemudian umat Islam mengikuti Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sebagai imam. Itu kalau sakit beliau itu meringan, terasa ringan dan beliau bisa menjadi imam sholat. Tetapi apabila tidak, apabila beliau sakitnya berat, maka Sayyiduna Abu Bakar yang diperintahkan untuk menjadi imam sholat, dan Rasulullah di belakang bermakmum kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pada hari Senin, di hari wafatnya Nabi, Abu Bakar itu sudah siap untuk menjadi imam. Tetapi kemudian umat Islam ketika itu kaget karena Rasulullah membuka pintu kamarnya dalam sebuah riwayat, atau membuka satir kamarnya, sehingga membuat umat Islam sangat bergembira. Oh, ini Nabi sehat ini. Nabi akan keluar kamar dan akan mengimami sholat mereka. Nah, itu mereka memandang Rasulullah sangat gembira karena Nabi sudah membaik kesehatannya. Ketika itu Nabi membuka tabir, satir kamarnya, melihat umat Islam yang sudah tertata dalam shaf salat, beliau tersenyum. Meskipun dalam kondisi sakit, beliau tersenyum melihat umat Islam yang sudah siap melaksanakan sholat. Di saat itu fanaqasa Abu Bakar. Abu Bakar kemudian mundur. Beliau mundur karena beliau mengira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan mengimami sholat. Rasulullah mengira Rasulullah sudah membaik, sudah sehat, dan beliau akan jadi imam sholat. Sehingga Abu Bakar kemudian mundur karena menyangka Rasulullah akan keluar untuk melaksanakan sholat, menjadi imam sholat. Nah, faqala Anas, kemudian Anas melanjutkan, ketika itu umat Islam pada keluar semua untuk melaksanakan sholat subuh, karena melihat Rasulullah, mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah membaik dan akan mengimami sholat subuh. Mereka di sini ayaftatinu, maksudnya mereka pada keluar mau melaksanakan sholat subuh karena gembira dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah kesehatannya sudah membaik. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Rasulullah dengan isyarat tangannya memerintahkan kepada para sahabat untuk melanjutkan sholat. Beliau kemudian masuk kembali ke dalam kamar dan menutup tirainya, satirnya. Kita ikut bersedih ya, kalau menceritakan tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asalnya terlihat sehat beliau, tetapi kemudian beliau masuk ke dalam kamar lagi, menutup tirainya dan memerintahkan kepada para sahabat Sayyiduna Abu Bakar untuk mengimami sholat. Nah, ini hari itu, dan di hari itu dalam riwayat yang lain dikatakan tuwfiya dzalikal yauma. Nah, pada hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi terlihat subuhnya itu terlihat beliau seperti membaik kondisinya. Tetapi ternyata hari itulah beliau wafat. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini ini kita jadi bersedih karena memang beliau
luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya beliau adalah musibah yang sangat besar bagi umat Islam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.